세상이 멈춰서 아무런 예가 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya Aziza. Saya mahasiswi pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya sendiri berdomisili di Sidoarjo. Saya merupakan salah satu relawan dari program Kementerian Pendidikan, yaitu mengajar dari rumah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ulasan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya selama menjadi relawan mengajar dari rumah. Ulasan yang pertama yaitu mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan yang berisi salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan juga lulusan pendidikan tinggi. Program yang dicanangkan dalam MBKM ini diantaranya ada 8, yaitu yang pertama pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktek kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang kedelapan yaitu membangun desa atau KKN tematik. Ulasan yang kedua yaitu latar belakang saya mengikuti program mengajar dari rumah ini, yaitu karena saya prihatin dengan kondisi adik-adik di sekitar lingkungan saya. Menurut pantauan saya, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan ketika menjalani belajar dari rumah. Mereka dituntut untuk belajar mandiri, dan kebanyakan dari mereka hanya menerima tugas-tugas tanpa disertai dengan penjelasan dari guru, sehingga mereka kesulitan untuk mengerjakan secara mandiri tugas mereka. Yang kedua yaitu dari sisi orang tua. Banyak dari orang tua yang mengeluh karena mereka kesulitan membagi waktu antara bekerja untuk mencari nafkah dan juga mengajari anaknya belajar. Di sisi lain, di masa pandemi COVID ini, saya ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah terutama dalam bidang pendidikan, sehingga saya tergerak untuk mengikuti program mengajar dari rumah ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai sasaran dalam program mengajar dari rumah ini. Dalam kegiatan ini, sasaran yang dituju yaitu siswa mulai dari jenjang TK, SD, dan juga SMP yang berada di lingkungan sekitar saya. Saya sendiri berdomisili di Sidoarjo, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, dan juga karena saya bekerja sama dengan teman saya yang berada di Kecamatan Taman, jadi saya memilih 2 lokasi, yaitu di Kecamatan Sukodono dan juga Kecamatan Taman. Kenapa? Karena sebenarnya karena kegiatan ini sukarela, jadi ketika kami menawarkan program ini ternyata banyak yang ingin mengikuti seperti itu. Sedikit tambahan, siswa yang saya ajar yaitu terdiri dari 1 siswa jenjang TK dan juga ada 3 siswa jenjang SD yang terdiri dari 2 siswa kelas 2 SD dan juga 1 siswa kelas 1 SD dan juga 1 siswi perempuan kelas 2 SD. Yang 5 siswa tersebut yang bertahan hingga akhir program selesai. Untuk ulasan yang keempat yaitu mengenai materi yang diajarkan. Untuk materi yang saya ajarkan tentunya berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Tidak sedikit pula kadang siswa mengalami kesulitan untuk mengakses informasi karena keterbatasannya akses atau alat komunikasi, sehingga saya tidak jarang pula menyediakannya seperti akses internet. Karena saya berasal dari pendidikan matematika,
biasanya setelah materi atau setelah mereka mengerjakan tugas-tugas mereka, saya juga menambahkan tambahan materi yang berkaitan dengan matematika. Untuk ulasan yang kelima yaitu mengenai metode pengajaran yang diberikan. Saya di sini menggunakan metode pengajaran secara langsung, yaitu di mana saya memberikan atau menjelaskan materi secara langsung kepada siswa. Gitu. Karena di sini karena program mengajar dari rumah ini kan saya sebagai fasilitator yang mendampingi siswa selama belajar, karena kebanyakan siswa mengalami kesulitan belajar ketika sendiri. Mereka cenderung kesulitan memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Untuk ulasan yang keenam yaitu berkaitan dengan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan mengajar dari rumah ini. Untuk kondisi sebelum adanya kegiatan ini, saya melakukan pengamatan, yaitu banyak siswa yang mengalami kesulitan ketika belajar mandiri atau belajar online dari rumah secara mandiri, karena siswa tidak mendapatkan materi secara langsung oleh gurunya dan cenderung hanya mendapatkan tugas. Lalu juga untuk orang tua juga mengalami kesulitan karena jarang pula orang tua yang tidak mempunyai akses untuk mengakses informasi, karena kita tahu sendiri ilmu pengetahuan itu semakin kesini semakin berubah dan semakin maju, sehingga apa yang dialami orang tua zaman dahulu dengan sekarang itu banyak berubah, sehingga banyak orang tua juga yang yang belum beradaptasi dengan hal tersebut dan mengalami kesulitan, sehingga saya banyak menerima keluhan-keluhan dari orang tua. Dan juga sesudah adanya kegiatan ini, banyak siswa yang merasa terbantu dan juga semangat kembali dalam kegiatan belajar mengajar, dan terutama untuk orang tua juga sangat terbantu. Dari segi materi, saya sendiri mengamati bahwa banyak perubahan yang dialami siswa, seperti salah satu siswa saya sebelumnya kesulitan untuk melakukan menghitung perkalian dan juga pembagian. Setelah saya ajarkan, saya beritahu bagaimana trik-triknya, dan mereka alhamdulillah sudah lancar dalam melakukan perhitungan. Selain terdapat 6 ulasan tadi, di sini saya juga menambahkan terkait kendala yang saya alami selama melakukan kegiatan mengajar dari rumah ini, yaitu dikarenakan kegiatan ini baru diadakan menjelang pertengahan semester, sehingga menyebabkan banyak siswa sudah melakukan atau mengikuti bimbingan belajar di rumah mereka masing-masing, sehingga saya sendiri kesulitan untuk merekrut siswa. Dan juga karena kegiatan ini bersifat sukarela, maka dari itu saya juga tidak bisa memaksa. Oleh karena itu, siswa yang saya rekrut juga tidak banyak, dan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, saya juga terbatas dalam menerima siswa. Dan oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melakukannya di 2 tempat, yaitu di daerah saya sendiri tinggal dan juga di daerah teman saya tinggal yang kebetulan keadaannya juga tidak jauh berbeda, yang sama-sama membutuhkan bimbingan belajar seperti itu. 어느 날 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가
세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 시야 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가발이 뜨지지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 I cannot go in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루도 나가겠지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가발이 뜨지지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루도 날아가지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again 어느 날 세상이 멈춰서 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 발자국이 지워진 거리 여기 넘어져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 시야 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가발이 뜨지지 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아줘 미래로 달아나자 I cannot go in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루도 나가겠지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가발이 뜨지지 않아 잠시 두 눈을 감아
like an echo